Ya, selamat malam Pak Syarul. Halo. Malam-malam. Ya, halo selamat malam Pak Syarul. Malam, Suaranya kurang ini Pak ya, kurang jelas ya. berenggas ya? Iya, coba. Kurang bulat suaranya, kurang ini, kurang tegas. Emang gue cowok apaan dibulet-buletin? Coba Udah bisa jelas sekali nih? lagi Pak. Halo. Ya, sip. Oke, sip. Silakan Pak Ya. Syarul. Ya, saya senyum aja nih dari tadi nih. Bicara Isa, bicara surga. Senyum aja saya. Ya, konsep surga dalam Islam itu ya begitu, Pak. Jadi kenikmatan yang luar biasa, tidak ada tandingannya di dunia. Tentang persepsi bidadari itu, yaitu kuasa Allah lah. Kita juga tidak meraih ke sana, Pak. Yang penting tujuan kita itu tidak ke neraka itu aja. Di terasnya aja nggak apa-apa deh, nggak usah bidadari nggak apa-apa deh. Jadi gitulah Saya, prinsipnya. saya surga paling bawah aja Pak Sarul. Betul, waduh berat di neraka Pak. Di teras aja Heeh. nggak apa-apa saya mah. Saya nyimak aja lah. Oke, saya bisa bertanya kepada siapa saja. Ahmad juga boleh, Pak Sarul juga boleh. Ya silakan. Boleh nggak tanya sama Pak Sahrul nih? Pak Kece, Pak Kece, ada Pak Kece nggak? Ya, Pak Kece kelihatannya sinyalnya lagi drop ini. Oke, atau saya bacakan saja Pak Ahmad ya. Ya, silakan. Ya, oke, QS 4361 ya. Tapi mohon maaf nih, saya bukan mengemis bahwa Isa itu Tuhan, tidak. Saya hanya ingin bertanya hal-hal, nanti saya paparkan dulu pertanyaan saya ya. Sebelum pertanyaan saya paparkan dulu. S4361, sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, ya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu, bla 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 gitu ya. Ayat ini kan sudah sering ini. Nah, kemudian di QS 3134 ya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, jadi kedua ayat ini, satu ayat mengatakan bahwa Isa mempunyai pengetahuan tentang hari kiamat, bahkan memberi pengetahuan ya. Kemudian di QS 3134 juga mengatakan bahwa hanya Allah sajalah yang mengetahui tentang pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, dari kedua ayat ini ya, saya tidak ingin menyimpulkan bahwa sepertinya ada suatu kesederajatan ya, bahwa Allah sama dengan Isa ya. Tapi bukan itu pertanyaan saya. Nah, saya yakin untuk Ahmad bahwa pasti ini bukan suatu kesetaraan. Iya kan? Betul ya? Walaupun dalam kalimat ini seolah-olah setara gitu ya bagi Ahmad ya. Nah, tolong tunjukkan ke saya ya pengetahuan tentang hari kiamat yang bagaimana yang dimiliki Isa sehingga menunjukkan bahwa dia tuh berbeda sama Allah begitu. Kalau bisa ada dalilnya begitu. Terima kasih. Ini Bang, kalau di Islam tanda-tanda hari kiamat itu salah satunya adalah turunnya Isa Al-Masih. Bukan tanda-tanda kiamat Bang, pengetahuan tentang hari kiamat. Ya itu Bang, kalau pengetahuan tanda itu saya jujur saya belum mempelajari. Cuman tanda-tanda hari kiamat salah satunya adalah turunnya Isa Al-Masih. Ini bukan tanda, pengetahuan sama-sama. Ini kita level sama. Di S4361 mengatakan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kemudian di S3134 sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi sama saya ini. buka Al-Quran aja. Saya buka Al-Quran dulu. Silakan. Nomor surat? Di S4361. Saya Quran terjemahan langsung ya Mbak ya.
Wa Ya. innahu la ilmun lisa'ati fala tamtarunna biha wattabi'u hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Isa suatu tanda untuk kiamat. Tapi ada terjemahan lain itu pengetahuan. Teks aslinya Pak, ada Muhammad Kece nggak ada ya? Oh, Muhammad Kece ada. Dia bisa bacakan. Terus halo, halo. Tes kedengeran nggak? Ya, silakan. Itu ada terjemahan lain malah mengetahui itu memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Saya Al-Quran ini langsung Bang. Hmm? Ntar saya tunjuk Al-Qurannya mana. Kamera belakang gimana nih? Ya, berdasarkan aslinya, jangan terjemahannya. Iya asli ntar. Kamera. Mungkin sinyalnya beliau memang sedang tidak bagus. Halo. Halo, Pak Kasih Karunia. Iya, silakan. Atau Pak Sarul? Sudah dibahas. Apa? Dibahas kemarin itu. Bukan, ini pertanyaan saya bukan itu Pak Sarul. Pertanyaan saya, ya pengetahuan yang bagaimanakah yang dimiliki Isa sehingga menunjukkan perbedaan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Allah begitu loh. Iya, di 61 itu Isa sebagai tanda, pemberi tanda ya, bukan mengetahui di situ, tanda. Tapi saya baca Akan di sini datangnya. terjemahannya Pak Sarul, Ya, terjemahannya itu saya baca itu pengetahuan tentang hari kiamat. kalau di saya ini benar-benar menjadi pertanda. Pertanda. Ini Tapi yang jelas itu di sisi Allah lah ya tentang hari itu ya. Oh Bang terputus tadi Bang. ya. Nah sekarang begini Pak, ini yang saya miliki, yang saya baca ini pengetahuan, sama-sama pengetahuan, ya kan? Mungkin Pak Yusuf bisa tampilin terjemahan Google. Ya. Soalnya saya Al-Quran langsung dari Arab Bang, langsung dari pesantren. Jadi itu penjelasannya langsung tanda hari kiamat, bukan pengetahuan hari kiamat. Halo. Ya, IS 4361 Pak Yusuf. Ya coba kita ini dulu ya. 361. Bapak bisa bacakan aja dulu kali Pak. Ini soalnya adminnya lagi ini. Beda. Halo Pak. Ya, saya sudah bacakan Bapak. tadi. Tapi berbeda. Yang satu pengetahuan, satu pertanda. Yang saya baca beberapa kali ini pengetahuan. Ini soalnya adminnya lagi ini, lagi apa namanya, belum standby ini. Oh. Jadi belum bisa tampilkan ini Pak. Berarti bisa pertanyaan. Kembali ke topik saja Pak, kembali ke topik saja sesuai dengan topik. Ya. Silakan Abu Be. Ya, jangan mualaf, bisa dengar? Halo? Jangan mualaf. Jangan mualaf, bisa dengar? Halo? Jangan mualaf, bisa dengar suara? Jangan mualaf. Salah nama dia ini. Masa ngelarang orang mualaf dia ini. Iya, jangan mualaf, bisa dengar suara?
Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada saya live Bang. Cuman saya masuk ke room buat meluruskan aja Bang, takutnya soalnya tentang Islam yang di banyak gini-gini. Soalnya mau sahur juga Jangan Bang. keluar Bang Ahmad. Bang Ahmad itu kan orang santri. Saya bukan orang santri. Nah, itu saya baca beberapa ini semuanya pengetahuan Pak Sarul. Iya, Bang Ahmad tuh yang paham bahasa Arab tuh. Bukan pengetahuan Bang. Al-Quran tuh gini, ada kata-kata dalam Al-Quran ini dibaratkan gimana ya kata-katanya ya. Kita nggak bisa memahami Al-Quran itu dengan seluruh dengan kata-kata ayat di terjemahannya. Makanya dalam Islam itu ada fikihnya, ada hadisnya, diperkuat dengan hadisnya, di mana hadisnya baru ketemu penjelasannya. Jadi bagaimana ya kalau saya mandang sebegini, terjemahan sering berbeda begini, kasihan ya yang tidak belajar begitu. Jadi, berarti dia tidak bisa memahami Islam. Ya boleh dikatakan 50% aja susah ini. Iya benar Pak Karunia. Emang di dalam Islam itu kalau belajar sendiri, pahami sendiri, sesat Pak kita. Makanya harus butuh guru kita. Islam nggak bisa otodidak Bang. Contoh, saya sampaikan contohnya Bang, banyak Islam yang otodidak itu seperti ya dengar. Shalom Pak. Shalom Pak. Shalom. Ya, jangan mualaf. Shalom. Shalom. Ya, silakan semuanya. Pak. Shalom Pak. Ini perlu saya sampaikan ya. Ini Pak. Jadi kalau Islam itu nggak bisa dipelajari secara otodidak, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa kita melalui ketika mungkin otodidak. Nah, makanya banyak orang pemahaman Islam itu beda. Contoh berkenaan jihad bom kemarin, itu beda pemahaman. Nah, itu beda definisi mempelajari Al-Quran gitu. Itu cuci otak itu Pak. Makanya anak gadis seorang anak perjaka orang hilang dirikut sama orang-orang bodoh itu. Sepertinya networknya Pak KC ini tidak stabil ya. Ya, kelihatannya seperti itu. Boleh saya bertanya ke Pak Karunia ya? Silakan. Apa yang ingin Bapak ambil dari posisi Isa kalau betul kalimatnya itu mengetahui? Apa yang ingin Bapak ambil dari posisi Isa di situ? Seperti yang saya tanyakan tadi, saya ingin tahu Pak, perbedaan pengetahuannya itu seperti apa? Kalau ini kan, Bapak kan perlu menjelaskan, karena selama ini, tapi saya mohon maaf, berarti saya mengemis bahwa Isa, Pak Yesus itu sama dengan Isa, kemudian status Tuhan itu sama dengan Isa, tidak Pak? Saya cuma ingin mendapat penjelasan bahwa pengetahuan yang bagaimana yang dimiliki Isa sehingga dia berbeda dengan Allah begitu Pak. Nah itu Pak Ahmad coba diterangkan dikit lah. Tapi sudah berbeda Jadi, Pak. Selama saya pelajari ya Bang ya, baik itu di buku-buku tafsir, kitab-kitab maupun dalam Al-Quran sekalipun, itu tidak pernah mengatakan Isa sebagai pengetahuan tentang kiamat, nggak pernah. Tetapi Isa itu saya juga. Gimana? Sama begitu juga dari guru-guru. Ya, jadi itu sama. Isa itu Pak Kece coba baca asli Pak Kece. Ya, karena memang para ulama itu menutupi supaya jangan mengenal Tuhan, jangan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Kalau semua orang mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka Ka'bah nggak laku. Muhammad nggak ada yang mendoakan. Itu saja. S4361 Pak Kece. Sesuai dengan terjemahan. Di wa innahu la ilmu lisya'ati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hada siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu jangan ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu artinya. Poinnya yang saya tanyakan, pengetahuan ini kan sama-sama nih pengetahuannya. Allah mempunyai pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, kemudian Nabi Isa juga mempunyai pengetahuan hari kiamat. Ini kan bisa bukan saya tidak menyimpulkan, maaf ya. Allah ini sama gitu loh dengan Isa, gitu kan? Di ayat berapa tadi Pak? Yang lainnya? Apa?
Yang lainnya di ayat berapa tadi? QS 3134. 3134. Iya, jadi menurut saya sih nggak usah bahas-bahas tentang hari kiamat tahu atau tidak. Yang penting begini, manusia itu kan akan mati. Siapa yang mau diikutin yang pasti masuk surga, begitu aja. Menurut Quran. Ya, karena menurut Quran tidak ada Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Berarti harus mengikuti Isa Al-Masih yang benar. Dia sudah kembali kepada Allah, begitu. Jadi sebenarnya Iya, Pak ngutak-ngatik Aceh. itu nggak penting, jadi nggak bermakna. Belum Memang pinter Islam kalau itu Pak tidak Kace pernah ini. mengatakan Muhammad bisa menolong kalian, menyelamatkan kalian, bisa memberi syafaat buat kalian. Bukan seperti itu. Muhammad itu hanya Iya, ditugaskan oleh Allah wa basyiran wa nadhiran sebagai memberi kabar penakut dan kabar gembira. Sebagai seorang iya, utusan, bukan berarti Muhammad itu bisa memberi menyelamatkan seseorang dan ketakutan juga bukan. dengan memerangi perang Badar, perang Uhud, Oh, bukan dan seperti supaya itu memberi memahami Pak Jangan Aceh. ketakutan. melebar ke sana, Pak Kace. Ya, Itu bukan terus memahami Al-Quran. Itu logika ya atau kalau pendapat-pendapat memang kita doang, ya Pak Aceh. kalau memang Muhammad tidak bisa menyelamatkan, lalu untuk apa dibangga-banggain? Kita membangga-banggakan Muhammad ini bentuk utusan, bukan kita sebagai penyelamat Tuhan kita, Iya. bukan. Nah, di situ juga sudah tidak jelas utusannya Muhammad siapa di Al-Quran. Nama Muhammad itu kan banyak. Muhammad siapa di situ? Ya sama Karena Pak di Kace, Musa Al-Quran juga tidak nggak ada ada nama binnya Muhammad bin juga, Pak. Abdullah, gitu. Nah, Musa juga nggak ada Enggak, di binnya, Pak. Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Sementara umat Islam bangga dengan nama Muhammad bin Abdullah. Itu menurut Pak Aceh ya. Pak Aceh Emang Muhammad telusuri. Bukan mana, menurut Pak, yang ada saya. di Quran? Cari di Al-Quran kalau Ya, ada. gini, Bukan menurut saya. gini, Pak Aceh buka An-Nisa ayat 13 atau 14. Insya Allah. Wa may yuti'illah ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan tidak disebut Muhammad di situ, nggak ada. Makanya memahami Al-Quran itu Pak Aceh nggak bisa dengan bahasa, makanya itu gunanya hadis, fikih di dalam Islam. Fikih itu untuk cuci cebok pakai batu, itu fikih. Kamu nggak pernah ngaji Safinah ya? Itu Safinah itu kita fikih. Apa? Paham nggak? Itu cara-cara wudhu, cara-cara sholat, cara-cara tayamum, cara-cara mencuci mugoladoh, kan begitu. Najis mugoladoh, najis muhopapa itu nggak dipikir kitabnya, bukan untuk atur Quran. Anda yang salah pemahamannya. Begitu mungkin ya. Pak Aceh cuman pelajari kitab kuning aja Pak Aceh ya. Iya, Anda ditanya Quran nggak ngerti, kitab kuning nggak ngerti, ya bagaimana mau nyambung? Nggak ngerti. Nggak mungkin orang luar Islam memahami Quran sendiri, nggak mungkin. Kita orang Islam lebih paham. Saya ini Quran. Keluarga saya pemilik pesantren. Tentu bukan anaknya juga pemilik pesantren paham di pesantren nggak mungkin. Hah? Baca Quran aja, Bapak Aceh baca Quran aja. Baca Qurannya harus seperti apa? Harus seperti orang Arab. Kalau Tuhan yang benar itu maha kuasa, berarti dia mengetahui apa yang dibaca sama manusia walaupun itu salah. Tetapi kalau masuk di dalam tetapi kalau masuk dalam otoritasnya Tuhan, bukan memaksa. Tadi narasi Pak Ahmad mengatakan bahwa membaca saja begini. Berarti kalau Tuhan yang maha besar dibatasi hanya dengan bahasa saja, saya rasa itu tidak menjadi yang maha besar. Begitu Pak. Sedangkan di dalam Quran sendiri bertanya, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Tetapi sudah jelas di dalam iman kami, itu kan di dalam iman Pak Ahmad tidak menjadi masalah. Di dalam iman kami di Yohanes 14 ayat 6 di situ jelas dikatakan otoritasnya Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di situ jelas. Ini Bu, bagaimana kalau ada orang Islam menerangkan tentang kekristenan yang tidak sesuai menurut kalian. Lalu menurut Pak Ahmad Islam yang benar itu yang seperti apa? Bukan sedangkan kalau Tuhan, sedangkan yang namanya maha justru karena publik. Kalau maha itu seharusnya dia mengetahui semua bahasa. Dia tidak terkungkung, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, apalagi bahasa. Seperti itu Pak Ahmad ya.
Jadi logiknya harus sampai. Silakan dilanjutkan. Maksud Pak Ahmad itu begini, Bu Apri. Di dalam membaca Al-Quran itu ada tata aturannya. Pada saat kita membaca wa mimma, bukan wa mimma, ada bacaannya. Wa minkum, Baik, bukan wa minkum. itu kan tajwid. maksudnya. Itu kan tajwid. Tapi kalau Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, Tuhan yang benar tidak terbatas. Tuhan yang benar tidak terbatas dengan, jangan bentak. Saya tidak membentak, Pak Syahrul. Tuhan yang benar itu tidak terbatas dengan bahasa. Karena tadi Pak KC dikatakan bukan orang Islam. Karena tadi Pak KC dikatakan bukan orang Islam. Itu salah makna, Bu. Gitu loh, itu maksudnya. Gitu. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda apakah dikatakan maha kuasa jika hanya terbatas dengan bahasa? Apakah Tuhan Anda tidak mengerti makna maksud dari hati setiap manusia? Ibu tidak paham maksud saya. Bukan tidak paham. Jadi, saya bertanya mengenai otoritas Tuhan yang saya maha kuasa. Menjawab dulu, Ibu. Saya tidak bertanya kepada Anda, saya bicara kepada Pak Ahmad. Pak Ahmadnya ada. Saya tadi bicara kepada Pak Ahmad, bukan bicara kepada Anda, Pak Syahrul. Saya bicara, saya bicara kepada Pak Ahmad itu mengenai tapi saya bicaranya mengenai otoritas maha. Kalau maha itu berarti dia tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau maha itu berarti dia tidak terbatas dengan bahasa. Bahkan dia tahu isi hati setiap manusia. Begitu Pak Syahrul. Jadi Islam yang bagaimana yang dikatakan Islam? Jadi bagaimana yang dikatakan Islam? Stop dulu. Jadi gini. Bagaimana yang dikatakan Islam? Brel, stop dulu. Karena ini tidak akan membuahkan hasil, pendengar pun tidak akan mendapatkan ilmu kalau kita karena dia takiyah ke masalah tajwid, Pak Aceh. Dengerin dulu. Ya, dia memang sudah nggak punya dalil. Sekarang begini, Pak Sarul kita tanya aja. Begini Pak Sarul, Nabi yang dekat dengan jin adalah Muhammad namanya. Nabi yang dekat Allah adalah Isa Al-Masih namanya. Jadi pilih yang mana? Ini pendengar, ini ayatnya jelas. Jelas ayatnya, surat 72 Al-Jin ayat 19. Muhammad dikerubutin oleh jin. Yang bilang Muhammad dekat dengan jin siapa? Itu Al-Quran. Makanya baca yang benar ayatnya. Surat 72 ayat 19. Tidak sesat. Baca yang benar ayatnya. Iya. Baca yang benar. Coba surat 19 ayat mungkin bisa. Surat 72 ayat 19 Pak Syahrul, silahkan dibaca. Baca yang benar. Biar paham kamu. Iya, Anda baca. Saya yakin Pak Syahrul nggak bisa baca Quran itu. Silahkan baca. Pantas aja kamu murtad. Enggak, tinggal baca, Pak. Tinggal baca. Silakan Anda baca, jangan pantas saja kamu murtad. Anda baca, silakan surat 72 Al-Jin ayat 19. Tahu maksud ayat itu, tahu nggak? Iya baca, tinggal baca, Pak. Abre, kamu diam. Iya, tinggal baca. Iya, Bapak tinggal baca. Kalau memang Bapak orang Islam, baca itu ayatnya. Saya udah paham ayatnya. Kamu mengatakan yang berteman dengan jin itu Muhammad. Di situ aja kamu udah salah. Bukan berteman, dikerubutin jin. Loh, dikerubutin urusan jin. Emang dipanggil Muhammad? Enggak kan? Enggak kan? Jadi ayat Al-Quran mengatakan Nabi yang dikerubutin jin hanya Muhammad. Nabi yang dekat dengan Allah hanya Isa Al-Masih. Silakan penonton, pendengar, pilih yang mana. Ya pilih Isa Al-Masih dan Muhammad lah. Isa Al-Masih Nabi, Muhammad Nabi, ya sama-sama lah. Nggak bisa, karena Isa Al-Masih tidak mengajarkan perang Badar dan perang Uhud. Muhammad mengajarkan perang Badar, perang Uhud. Begitu Pak Syahrul. Nggak bisa dua-duanya. Kalau Isa Al-Masih mengajarkan kasih. Kalau Muhammad mengajarkan perang. Ya. 25 Nabi. Paham ya Pak Syahrul ya? Bos. Ya kamu nggak paham kok. Ya kamu bagaimana mungkin paham, orang murtad gimana sih? Ya Anda suruh baca surat jin aja nggak mau baca. Berarti Anda yang tidak paham. Saya mau baca, Anda salah paham gitu loh. Oke, baca sama Anda, luruskan gimana salahnya.
Di situ saya Baca sama Pak luruskan. Sarul. Kemudian di mana salahnya? Ayo, tunjukkan. Makanya di dalam Al-Quran itu Pak Kaceh udah dikasih tahu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Walaupun saya membacakan, memberitahu kepada Anda tetap tidak beriman, Kaceh. Allah udah Nah berfirman iya, saya berbaca berulang-ulang Ya, juga. berbusa Pak nggak Sarul bisa. tidak mau beriman karena Pak Makanya Sarul beriman. termasuk golongan yang sumun, bukmun, umyun, pahum, layarjiun. Anda yang Buat Pak melakukan Kaceh. itu sudah jelas Isa Al-Masih yang kembalinya kepada Allah, Isa Al-Masih yang dekat dengan Allah. Pak Sarul tidak mau percaya, Nah, itu lebih sepakat mempercayai kita, Isa Nabi Al-Masih yang kembali dekat kepada dengan Allah. jin. Itu sepakat kita, Begitu. Pak. Isa Al-Masih kembali kepada Allah, berarti bukan Tuhan loh. Ya Kaceh ya. Ya, coba baca surat jin. Ya, Sepakat surat 19 jin, kita, Pak gitu. Sarul. Ya, Pak Sarul. Kaceh, Coba suatu baca. sekali saya Pak baca, Sarul ini Anda kan tetap udah tahu murtad. gurunya aja Saifuddin Ibrahim ikut Yesus. Masa Pak Sarul muridnya nggak mau ikut? Itu kan Saifuddin Ibrahim kata Pak Sarul kan guru Pak Sarul dulu di Iya, NTB. guru ngaji, Nah sekarang betul. udah percaya Yesus, sudah diselamatkan dia. Tinggal Pak Sarul Makanya. sekarang tinggal nyadar. Makanya saya tidak rela berdialog dengan dia, udah murtad, kasihan Pak Kaceh. Saya gurunya. Jadi guru besar aja udah percaya Yesus, Pak Sarul kapan? Kalau Pak Sarul mengatakan, sebentar Pak Sarul barusan mengatakan tidak rela berdiskusi dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Berarti hati Anda itu sangat apa? Dididik sangat ada gap ya. Gitu kan Anda bilang tidak rela. Statement Anda mengatakan diskusi. Statement Anda mengatakan bahwa ada gap. Statement Anda mengatakan saya tidak rela. Saya tidak rela. Berarti itu bukan rahmatan lil alamin. Anda mengatakan seperti itu berarti bukan rahmatan lil alamin. Dia senior saya, tidak mungkin saya permalukan di depan umum atas kemurtatannya. Itu maksudnya, bro. Emang kalau murtad kenapa? Itu hak asasi. Emang kenapa kalau murtad itu hak asasi? Emang kenapa kalau murtad dalam Islam itu ahli neraka? Saya lalu tidak kenapa rela Anda mengatakan saya tidak rela? Lah berarti Anda tidak menghargai orang. Berarti hati Anda ada gap. Di depan umum, berarti cara Anda menghargai itu ada gap. Oke, silakan dilanjutkan selanjutnya yang waras pikir. Yang waras begini, Bro Brel. Saudara seiman jadi gini, saya dulu udah murtad. Jangan tarik-tarikan. Jadi ahli neraka. Ya Pak Kaceh ada urusan karena saya nggak pernah kenal sama dia. Tanya saja Pak Sahrul di mana ayatnya di Al-Quran bahwa orang Islam itu akan masuk surga. Tanya ayatnya aja di Al-Quran. Teorinya saja dulu tanya. Kalau memang bisa menunjukkan ayatnya orang Islam akan masuk surga, saya siap mualaf lagi gitu. Ayo mualaf Pak Kaceh, mualaf ya. Ayo awal kalau di mana ayatnya umat orang sholat masuk surga? Al-Iman 85, ayo baca. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fayuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayo masuk Islam Pak Kaceh. Udah masuk Islam. Alhamdulillah. udah saya terima, udah masuk Islam. Memilih agama dengan cara Islam tertolak daripadanya dan di akhirat dia termasuk ahli neraka. Tuh Pak Kaceh. Tidak ada di situ ayatnya ahli neraka. Dia akan rugi karena yang hanya ada dua tempat yang membuat nerakanya. Beruntung atau merugi. Kalau merugi ke neraka, kalau beruntung ke surga Pak Kaceh. Gitu itu kan kata Muhammad, bukan kata Allah. Itu firman Allah, Bos. Enak aja. Bukan. Anda yang tidak paham firman Allah. Masa ngomong begitu urusan agama? Makanya satu-satunya yang beragama ini kan saya, Pak. Anda kan tidak beragama. Ya sudah. Mana ada Kristen di dalam kitab Anda? Tidak ada ayatnya agama Islam masuk surga. Ayatnya tidak ada di Al-Quran. Makanya saya tinggalkan. Loh, baru saya bacakan ayatnya bagaimana sih? Bukan. Enggak apa-apa, Pak. Siapa yang mencari agama selain Islam, kata Muhammad, maka di akhirat akan rugi. Ya, salah. Di mana kata Allahnya? Coba awalnya diawali apa? Muhammad membicarakannya. Itu kalau tidak kata Muhammad berarti kata Jibril. Karena Allah tidak pernah berbicara langsung dengan Muhammad. Oke deh. Gitu. Saya jujur ingin bicara sama yang tidak lain. Tidak ada ayat Al-Quran yang berbicara langsung dengan Muhammad. Ya, karena Allah tidak mau berbicara dengan manusia.
Ya, buat Allah tidak mau KC. berbicara dengan manusia, makanya harus Udah melalui Islam. Jibril. Yang penting Gitu. Pak KC udah Islam lah, bagus lah. Oke Pak KC Terima ya. kasih Pak Sahrul ya, sudah Siap, mengislamkan siap, saya siap. ya. Alhamdulillah. Oke, selamat malam semuanya ya.